Wajah Yezong dan Xinlan ditutupi dengan haru dan kegembiraan yang tak terkendali sebelum mereka perlahan-lahan menjadi tenang. Setelah peristiwa yang terjadi selama periode waktu ini, tidak ada lagi orang dalam klan Ye yang berani merasakan sedikit pun keraguan tentang kemampuan Xiao Yan. Tuan Xiao, tidak terlalu sulit untuk masuk ke kursi tetua Menara Pil. Tentu saja, ini berbicara secara relatif. Setidaknya, klan Ye saya saat ini tidak dapat memenuhi kriteria itu. Yezong menggosok tangannya dan menghela nafas, ada total 5 klan besar di dalam wilayah Pil. 5 klan besar ini sudah ada sejak lama. Selama waktu yang lama, kepala klan, yang telah mendirikan 5 klan besar, semuanya adalah anggota inti Menara Pil. Menurut aturan, selama 5 klan besar dapat memenuhi beberapa persyaratan di masa depan, mereka akan dapat menempati kursi di kursi tetua Menara Pil. 5 klan besar semuanya memiliki kekuatan yang sangat besar. Dengan nama besar Menara Pil, mereka pada dasarnya dapat menjelajah wilayah Pil ini tanpa batasan. Bahkan faksi seperti Lembah Sungai Es melihat mereka harus bersikap sopan kepada klan ini. Klan Ye saat ini tidak termasuk dalam daftar ini. Berbicara di sini, wajah Yezong cukup gelap. Sesekali, Menara Pil akan melakukan penilaian terhadap 5 klan besar. Hanya mereka yang lulus ujian yang dapat mempertahankan tempat di antara kursi tetua. Penilaian seperti apa? Xiao Yan menyipitkan matanya dan bertanya dengan lembut. Menara Pil sangat mementingkan perawatan generasi muda. Target ujian ini secara alami adalah anggota generasi muda. Yezong melirik Xinlan di sampingnya dan dengan lembut menghela nafas. Kualitas klan Ye menurun dengan setiap generasi berikutnya. Tampaknya semua bakat pemurnian Pil secara bertahap telah disingkirkan. Ia bahkan lebih rendah dari beberapa alkemis luar. Bakat Xinlan sudah dianggap cukup baik di kalangan generasi muda ini. Namun, dia baru mencapai level alkemis tingkat 5. Wajah cantik Xinlan dipenuhi dengan ekspresi malu saat melihat tatapan Yezong. Selama setiap ujian, 5 klan besar harus mengirimkan anggota generasi muda untuk mengikuti ujian Menara Pil. Jika mereka lulus ujian, mereka akan dapat mempertahankan kursinya. Namun, jika mereka gagal lulus ujian, semuanya akan menjadi sedikit berisiko. Yezong tertawa pahit. Klan Ye saya sudah gagal 2 kali. Jika kami gagal lagi kali ini, kami tidak hanya akan kehilangan kualifikasi untuk memasuki kursi Elder Menara Pil, tetapi kami juga akan tersingkir dari 5 klan besar. 5 klan besar adalah jalan pintas untuk memasuki eselon atas Menara Pil. Oleh karena itu, banyak mata yang memperhatikan kami. Setelah klan Ye kita tersingkir, orang-orang yang mengincar kita akan segera menyerang. Apakah ujiannya sangat keras? Xiao Yan bertanya dengan lembut. Yezong mengangguk dan menghela nafas. Kualifikasi terendah untuk berpartisipasi dalam tes semacam ini adalah sang alkemis harus mencapai tingkat 6. Jika seseorang ingin melewatinya, dia harus mencapai level alkemis tingkat 7 untuk melakukannya. Xiao Yan mengangguk setelah mendengar ini. Dia perlahan menjawab, tingkat 7, bukanlah persyaratan yang sangat sulit. Tulang tuaku ini baru mencapai level ini setelah berlatih selama bertahun-tahun. Dengan bakat Mr. Xiao Yan, tentu saja tidak sulit. Namun, siapa di antara anggota yang lebih muda dari klan Ye saya yang dapat mencapai tahap ini? Yezong tertawa getir saat berkata, selain itu, hal yang lebih buruk adalah bahwa klan Ye telah gagal 2 kali. Selama tes ini, kami harus masuk 3 besar di antara mereka yang mengambilnya agar kami dianggap telah lulus. 3 teratas? Xiao Yan terkejut. 4 klan besar lainnya tumbuh lebih dari kita. Ada juga banyak individu berbakat di dalam klan. Meskipun mereka mungkin tidak mengirim elit di antara generasi muda mereka untuk berpartisipasi, mungkin masih sangat sulit bagi klan Ye kita untuk mendapatkan 3 teratas bahkan jika kita benar-benar memiliki alkemis muda tingkat 7. Yezong menghela nafas. Xiao Yan tanpa sadar menggelengkan kepalanya karena penurunan klan Ye setelah mendengar ini. Orang lain tidak perlu mengirimkan bakat elit mereka untuk lulus ujian.
Klan Ye ini, bagaimanapun, bahkan tidak dapat lulus ujian. Mereka semua adalah 5 klan besar, tapi klan Ye ini benar-benar sedikit terlalu menyedihkan. Ye Song tampaknya menyadari apa yang dipikirkan Xiao Yan di dalam hatinya setelah melihat ekspresinya. Wajah lamanya sedikit merah. Klan yang dulu terkenal telah menurun sedemikian rupa dalam generasi ini. Dia benar-benar telah kehilangan wajah lamanya ini. Serahkan soal ujian itu padaku. Namun, dapatkah seseorang mendapatkan bantuan dari orang luar untuk ujian seperti itu? Xiao Yan bertanya setelah merenungkan masalah itu. Dia tidak ingin memberi pukulan pada hati Ye Song yang lemah ketika dia melihat sikapnya yang menyedihkan. Tidak. Ye Song menggelengkan kepalanya sebelum dia segera buru-buru menambahkan, namun, ada cara untuk menjadi fleksibel, tapi Mr. Xiao Yan harus sedikit menderita karena ini. Xiao Yan tertegun saat dia mengerutkan kening dan bertanya, apa maksudmu? Ye Song melirik Xin Lan di sampingnya. Dia ragu-ragu sedikit sebelum menjawab, saat memperkenalkan Anda ke Menara Pil, kami dapat mengatakan bahwa Mr. Xiao Yan adalah menantu dari klan Ye. Ekspresi Xiao Yan segera berubah setelah mendengar solusinya. Dia dengan sungguh-sungguh bertanya, bukankah ide ini terlalu tengik? Tidak apa-apa karena saya laki-laki, tapi bagaimana partai perempuan berinteraksi dengan orang lain di masa depan? Tuan Xiao Yan, tolong jangan terlalu khawatir. Ini hanya cara penyebutan formal. Tidak ada yang akan meminta Anda untuk mengambil tanggung jawab sedikit pun untuk itu. Ye Song menghela nafas. Klan Ye telah mencapai titik situasi hidup dan mati. Semua anggota klan Ye bersiap untuk mengambil taruhan terakhir. Harga ini adalah sesuatu yang harus kita terima. Xiao Yan dengan erat mengernyitkan alisnya. Beberapa saat kemudian sebelum dia bertanya, kamu bisa membuat saya mewakili klan Ye Anda, dalam ujian apapun itu, seperti ini. Ye Song mengangguk. Dia dengan tulus menjawab, selama klan Ye bisa lulus ujian kali ini, klan Ye akan bisa mendapatkan kembali kursinya. Dengan demikian, kami akan memiliki cukup waktu untuk berkembang. Tuan Xiao yang tidak akan memiliki hubungan apapun dengan klan Ye setelah kita lulus ujian. Xiao Yan menghela nafas tanpa daya setelah melihat wajah lama Ye Song yang memohon. Orang tua ini tampaknya benar-benar berjalan ke jalan buntu. Jika Xiao Yan berbalik dan pergi sekarang, kemungkinan klan Ye akan benar-benar menurun. Di masa depan, mereka hanya akan menjadi klan biasa. Selain itu, tanpa perlindungan Menara Pil, beberapa musuh mereka akan menjadi tidak takut. Pada saat itu, kemungkinan klan Ye benar-benar akan tamat. Kakak Xiao, tolong bantu klan Ye kali ini. Xin Lan bersedia melakukan apapun untuk Anda selama klan Ye baik-baik saja. Xin Lan di samping Xiao yang tiba-tiba berlutut sementara Xiao yang tenggelam dalam pikirannya. Dia berbicara dengan cara yang menyedihkan. Ekspresi Xiao yang berubah drastis saat Xin Lan berlutut. Dia melambaikan lengan bajunya dan kekuatan lembut dengan kuat mengangkat Xin Lan. Gadis yang keras kepala itu baru saja diangkat berdiri ketika dia mulai berlutut lagi. Dokter peri kecil di sisinya tidak bisa membantu tetapi tanpa daya menggelengkan kepalanya saat melihat ini. Dia mengulurkan tangannya dan menghentikan Xin Lan. Ini bukannya kamu tidak tahu karakter Xiao Yan. Dia secara alami tidak akan mencuci tangannya setelah membuat janji kepada Anda. Dengan berlutut seperti ini, kamu hanya akan membuatnya kesal. Dokter peri kecil dengan lembut menjelaskan setelah melihat mata merah Xin Lan yang cantik. Xiao Yan menghela nafas. Tatapannya beralih ke Ye Song yang memohon saat dia berkata dengan suara yang dalam, lupakan, kami akan melakukan apa yang kamu katakan. Namun, saya harus mengatakan ini sebelumnya. Sebaiknya kamu tidak berpikir untuk menggunakan taktik menantu ini agar aku tetap tinggal di klan Ye. Jika Anda berniat untuk menarik saya ke dalam skema kecil Anda tidak boleh menyalahkan saya karena tidak memberikan wajah apapun. Tuan Xiao Yan, Anda dapat yakin bahwa Ye Song bukanlah orang yang tidak tahu malu. Wajah Ye Song segera dipenuhi dengan kegembiraan liar saat dia mendengar Xiao Yan menerima.
Penampilannya yang menemukan harapan dalam keputusasaan menyebabkan jantung lamanya terus berdetak. Dokter peri kecil di sampingnya juga menghela nafas lega. Dia mengalihkan pandangannya hanya untuk melihat wajah cantik Xin Lan menjadi sedikit tidak wajar. Dia langsung kaget dan bertanya, katanya menantu. "Pesta wanitanya bukan kamu kan?" Tubuh Xiao Yan menegang saat mendengar ini. Dia dengan cepat menoleh karena terkejut dan melihat wajah Xin Lan yang memerah. Dia tertawa getir karena malu, orang tua ini tidak begitu kejam kan? Wajah Xin Lan menunjukkan senyuman yang dipaksakan. Dia dengan lembut menjawab, "Kakak Xiao Yan tidak perlu khawatir." Kakek berkata bahwa ini hanya formalitas. Kakak Xiao Yan pasti akan menjadi level teratas di benua Douqi di masa depan. Ini bukan seolah-olah Xin Lan adalah gadis yang tidak tahu batas kemampuannya. Dokter peri kecil di sampingnya menyaksikan wajah gadis berpakaian biru itu menjadi lebih merah setelah gadis itu selesai berbicara. Dia tanpa sadar memelototi Xiao Yan. Kata-kata yang diucapkan orang ini terlalu menyakitkan. Xiao Yan sedikit malu. Jika Xin Lan tidak memberitahunya tentang 3.000 api yang terbakar, kemungkinan dia masih akan mencari secara acak saat ini. Selain itu, Xin Lan telah mengikutinya dan telah sangat membantu setelah dia tiba di wilayah Pil tanpa mengucapkan satu keluhan pun. Semua yang dia lakukan cukup untuk membuat Xiao Yan memperlakukannya sebagai teman. Jika tidak, siapa yang akan repot-repot dengan ini Klan Ye? Aku akan menyerahkan masalah ini kepada penatua Ye Zhong dan akan melakukan yang terbaik untuk bekerja sama denganmu. Xiao Yan tertawa getir. Dia menoleh, dengan kejam memotong Ye Zhong dengan matanya, dan berbicara. Ye Zhong tertawa terbahak-bahak, tapi dia tidak berani menyentuh kemarahan Xiao Yan. Dia berkata, ujian kali ini akan dimulai dalam waktu 2 bulan. Oleh karena itu kita harus berangkat ke kota Pil Suci 2 bulan dari sekarang. Jika Tuan Xiao Yan membutuhkan ramuan obat selama periode waktu ini, silakan beritahu saya yang lama. Klan Ye akan membantu mempersiapkan segalanya untukmu. 2 bulan? Begitu cepat? Xiao Yan segera terkejut saat mendengar ini. Apakah kerangka waktu ini tidak terlalu terburu-buru? Ye Zhong tersenyum pahit dan mengangguk. Jika mereka tidak begitu terdesak waktu, dia tidak perlu memohon dengan rendah hati kepada anggota generasi muda bahkan jika keterampilan penyempurnaan pil generasi muda ini tidak kalah dengannya. Nanti sudah 2 bulan. Xiao Yan hanya bisa menganggukkan kepalanya begitu dia memahami situasinya. Secara kebetulan, Xiao Yan juga sangat penasaran dengan menara pil. Bagaimanapun, itu pada dasarnya adalah tanah suci di hati semua alkemis di benua itu. Ye Zhong menghela nafas lega setelah mendengar suara Xiao Yan tidak keberatan. Setelah mendiskusikan beberapa hal tentang pengumpulan pil dengan Xiao Yan, dia menarik Xin Lan yang bermata merah bersamanya saat dia mundur dari halaman. Xiao Yan berdiri di luar pavilion batu dan melihat jauh di belakang Ye Zhong. Ada beberapa antisipasi yang samar-samar melompat di dalam matanya yang hitam pekat. Kota Pil Suci, seberapa megahkah tanah suci alkemis yang legendaris ini? Xiao Yan tidak diragukan lagi merasa terdesak waktu setelah menyetujui permintaan Ye Zhong. Dia perlu mencoba yang terbaik untuk berlatih dan meningkatkan keterampilan perbaikan pengobatannya dalam waktu 2 bulan. Menghadapi alkemis luar biasa yang datang dari seluruh benua dan mencoba untuk menonjol di antara mereka menyebabkan bahkan Xiao Yan merasakan beban masalah ini. Persaingan semacam ini benar-benar berbeda dari pertempuran biasa. Ini adalah pertarungan di level yang sama sekali berbeda. Kesulitan kompetisi semacam itu juga jauh lebih keras dibandingkan dengan menggunakan Douqi untuk menyerang ke depan dengan liar. Lagi pula, pil pemurnian tidak bergantung pada keluar dengan keras. Itu membutuhkan seseorang untuk menjadi tenang karena seseorang mengendalikan segala sesuatu di dalam kuali obat ke tingkat yang sangat tepat. Cara lain untuk menggambarkan peningkatan keterampilan penyulingan obat seseorang adalah membakar uang, atau lebih tepatnya membakar bahan obat. Tidak peduli seberapa luar biasa bakat seorang alkemis, latihan sebenarnya masih yang paling penting. Jika seseorang perlu berlatih pil penyulingan, seseorang secara alami tidak boleh kekurangan bahan obat.
Di tingkat Xiaoyan, bahan obat yang dia gunakan untuk berlatih bukanlah barang biasa. Jika tidak ada faksi kuat yang mendukungnya, seseorang akan benar-benar merasa dikerdilkan oleh hal-hal ini. Untungnya, meski klan Ye sedang menurun, koleksi mereka selama bertahun-tahun masih cukup kaya. Selain itu, mereka memang benar-benar siap untuk menaruh semua harapan mereka pada Xiaoyan kali ini. Mereka mencoba yang terbaik untuk memenuhi semua permintaan Xiaoyan. Bahan obat langka itu terus-menerus ditempatkan di daerah Xiaoyan di bawah perintah Ye Zong. Jika dia masih pelit saat ini, kemungkinan klan Ye benar-benar akan tamat. Dengan klan Ye mendukung Xiaoyan dengan seluruh kekuatannya, dia terselamatkan dari masalah harus berkeliling mencari bahan obat sendiri. Satu-satunya hal yang perlu dia lakukan adalah memperbaiki pil obat. Terlepas dari apakah penyempurnaan berhasil atau gagal, setidaknya dia mendapatkan beberapa pengalaman dari proses tersebut. Pengalaman semacam ini adalah harta unik dan pribadi seorang alkemis. Setelah akumulasi pengalaman, itu akan segera meletus dan membawa perubahan besar. Tidak satupun dari para ahli alkimia tingkat Grandmaster di benua itu membahas banyak hal. Semuanya, tanpa kecuali, memiliki pengalaman yang kaya yang akan sulit ditandingi oleh orang biasa. Bakat mungkin penting di dunia alkemis, tapi pengalaman juga sesuatu yang tidak boleh kurang. Terlepas dari bagaimana Xiaoyan terdesak waktu selama tahun-tahun ini, dia tidak pernah berhenti memurnikan pil. Selain itu, ramuan obat yang kaya yang ditinggalkan Yao Lao membantunya membuka jalan yang mulus. Ini memungkinkan dia untuk maju lebih jauh dari seorang alkemis biasa dengan jumlah waktu yang sama. Tentu saja, Xiaoyan secara alami mengerti bahwa dia jelas bukan satu-satunya alkemis di seluruh benua yang memiliki bakat luar biasa seperti itu. Ada beberapa yang memiliki awal yang lebih baik darinya. Jelas bukan hal yang sederhana untuk melampaui orang-orang itu selama pertemuan. Oleh karena itu, Xiaoyan perlu berusaha keras selama 2 bulan yang tersisa, menempatkan semua perhatiannya pada penyempurnaan pil. Temperatur tinggi menyebar ke seluruh ruangan yang luas, menyebabkan ruangan tersebut berubah menjadi seperti oven. Udara panas menggulung dan naik. Jika orang biasa tetap berada di tempat ini selama 10 menit, kemungkinan besar orang itu akan melarikan diri setelah kesulitan bernapas. Ruang rahasia dibangun dengan menggunakan semacam batu merah. Jenis batu ini disebut batu magma dan diperoleh dari sebuah gunung berapi. Tidak hanya keras, tetapi juga memiliki efek unik dalam menahan panas. Itu secara khusus digunakan untuk membangun beberapa ruang penyempurnaan pil, dan efeknya spektakuler. Tidak ada celah sedikit pun di dalam ruangan itu. Sekilas, itu tampak seolah-olah itu dibuat oleh seseorang yang telah mengosongkan bagian dalam batu magma yang sangat besar. Pada saat ini, cukup banyak kotak giok ditumpuk di dalam ruangan ini. Aroma bahan obat yang pekat dan pekat keluar dari mereka. Setelah dipanggang oleh suhu tinggi di sekitarnya, aromanya menjadi lebih pekat. Ada platform batu di tengah ruangan. Sosok kurus duduk dengan kaki bersilang di atas platform batu. Sebuah kuali obat berwarna merah tergantung di udara di depannya. Api hijau giok yang menyala dengan ganas di kuali. Suhu tinggi yang menyelimuti ruangan itu berasal dari dalam kuali obat. Orang yang duduk di sana secara alami adalah Xiaoyan, yang dengan pahit mempraktikkan keterampilan penyulingan obatnya. Sejak dia merasa terdesak waktu, dia menghabiskan seluruh waktunya di sini. Selama dia bebas, dia akan memurnikan pil. Meskipun itu penuh dengan kepahitan dan melelahkan, semua kesulitan ini secara alami tidak ada apa-apanya selama itu untuk api 3000 pembakaran. Api hijau giok menari dengan ganas di dalam kuali obat. Sementara nyala api terbakar, samar-samar seseorang bisa melihat pil obat embrio sedang terbentuk. Aroma pil samar menyebar ke seluruh ruangan. Pil obat embrio berangsur-angsur menjadi bulat di bawah nyala api yang membara. Setelah sekitar 1 jam atau lebih, Xiaoyan tiba-tiba membuka matanya yang tertutup rapat. Dia menjentikan jarinya dan penutup kuali obat terbang ke samping. Cahaya hijau dan cerah keluar dari kuali sebelum menetap di tangannya. Hal yang mendarat di tangan Xiaoyan adalah pil obat bundar seukuran ibu jari. Meskipun pil obat ini kecil, itu pasti akan menimbulkan tatapan iri jika dilelang di luar. Nama pil obat itu disebut pil ki instan.
Ini adalah jenis pil obat jenis penipisan. Itu hampir tidak mencapai level 7 tingkat rendah. Itu dapat memungkinkan seseorang untuk memulihkan beberapa douki dalam waktu singkat. Selain itu cukup efektif ketika seorang elit douzong mengkonsumsinya. Jika seseorang harus melawan-lawan sampai douki kedua belah pihak habis, mengkonsumsi pil obat ini akan memungkinkan seseorang untuk memulihkan beberapa douki. Seseorang mungkin dapat membalikkan keadaan dengan pemulihan ini. Karenanya, beberapa ahli yang kuat akan menyiapkan beberapa di antaranya. Namun, pil obat jenis ini harganya sangat mahal. Para ahli yang tidak memiliki kekayaan kemungkinan besar tidak akan dapat mengkonsumsinya secara acak. Perlu diketahui bahwa Xiao Yan tidak pernah menyiapkan pil Qi instan di masa lalu. Salah satu alasannya adalah pil tingkat tinggi, sementara alasan lainnya adalah bahan obat yang dibutuhkan rumit dan mahal. Siapa yang bisa mengkonsumsinya seperti makan kacang? Xiao Yan mengeluarkan botol giok dari cincin penyimpanannya. Setelah itu, dia meletakkan pil Qi instan di tangannya ke dalam botol. Pada saat ini, ada 6 pil Qi instan dengan kualitas yang sama di dalam botol panen Xiao Yan selama 20 hari ini. Selama setengah bulan ini, Xiao Yan tidak pernah keluar dari ruangan ini. Secara alami akan ada seseorang yang secara pribadi akan memberikan ramuan obat setelah dia menggunakan semuanya. Semua fokusnya adalah pada penyempurnaan pil. Setelah lupa istirahat atau makan selama periode waktu ini, Xiao Yan secara alami mendapat manfaat. Dia telah berhasil memurnikan cukup banyak pil obat di tingkat 7 tingkat rendah, dan dia bahkan berhasil menyempurnakan pil obat tingkat 7 tingkat menengah. Setelah penyempurnaan pil gila ini, Xiao Yan bisa dengan jelas merasakan bagaimana keterampilan perbaikan obatnya telah berkembang. Tentu saja, bakat penyempurnaan pil Xiao Yan adalah sesuatu yang bahkan Yao Lao tidak bisa menyangkal. Sebelum Yao Lao pergi, Xiao Yan bisa, paling banyak, memperbaiki pil obat tingkat 5. Sekarang, dia bisa memperbaiki pil obat tingkat 7 karena kerja kerasnya. Meskipun kerja keras Xiao yang merupakan faktor besar, bakatnya juga sangat penting. Namun, 20 hari lebih pemurnian pil gila menyebabkan Xiao Yan merasa sedikit tercengang. Dia telah menemukan douki di dalam tubuhnya yang tumbuh dengan lambat. Hanya setelah beberapa pemikiran, dia tiba-tiba mengerti. Perbaikan pil adalah tugas yang melelahkan orang yang melakukannya. Kelelahan semacam ini merupakan beban bagi douki dan kekuatan mental seseorang. Setelah douki dalam tubuh Xiao Yan habis selama periode waktu ini, dia akan segera memasuki mode pelatihannya. Setelah dia memulihkan doukinya, dia akan melanjutkan penyempurnaan. Dengan kelelahan dan pengisian seperti ini, tidak mengherankan jika doukinya tumbuh. Xiao Yan secara bertahap memulihkan beberapa douki setelah duduk di platform batu. Baru kemudian dia menghembuskan napas. Dia dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri, dengan keterampilan penyempurnaan pil saya saat ini, tingkat keberhasilan penyulingan pil obat tingkat rendah 7 sudah cukup tinggi. Jika itu adalah pil obat tingkat menengah tingkat 7, tingkat keberhasilannya sedikit lebih rendah, tetapi masih lumayan. Secara alami, itu sudah jauh lebih baik daripada beberapa alkemis tingkat 7 biasa. Namun, ini tidak cukup. Jika Xiao Yan ingin menonjol dalam pertemuan alkemis tingkat ini dan masuk 10 besar, jelas bahwa akan sulit untuk mengandalkan pil obat kelas 7 tingkat menengah. Menurut tebakan Xiao Yan, dia akan, paling tidak, perlu merasa percaya diri saat memperbaiki pil obat tingkat tinggi 7 untuk memastikan bahwa dia bisa masuk 10 besar. Tingkat 7 tingkat tinggi ya. Xiao Yan perlahan mengencangkan tinjunya. Ekspresi kejam melintas di matanya. Itu hanya kelas 7 tingkat tinggi. Dia tidak percaya dia tidak bisa melakukannya. Pikiran sengit ini melintas di hati Xiao Yan. Dia meraih dengan tangannya dan kotak giok, berisi bahan obat, ditarik. Dia melambaikan tangannya, dan banyak bahan obat di dalamnya segera melayang. Aroma obat yang pekat menerkam. Xiao Yan dengan lembut menghirup udara. Dia menjentikan jarinya dan bahan obat dilarikan ke kuali obat. Setelah itu, segel yang dibentuk oleh tangannya berubah, dan api hijau giok di dalam kuali obat meraung hidup. Cara gila Xiao Yan memurnikan pil selama retretnya bahkan menyebabkan Ye Song dan yang lainnya merasa sedikit khawatir.
Mereka juga menghela nafas pada saat bersamaan. Kemampuan yang diperoleh Xiao Yan pada usia seperti itu benar-benar tidak datang entah dari mana. Jika dibandingkan dengan pemurnian pil gilanya, anggota generasi muda klan Ye benar-benar tidak berbeda dengan sampah. Retret penyempurnaan pil Xiao Yan berlangsung selama sebulan penuh. Selama bulan ini, dia tidak mengambil satu langkah pun dari ruang perbaikan pil. Apa yang dia peroleh juga cukup mempesona. Jumlah pil obat tingkat 7 tingkat rendah dan menengah yang berhasil disulingnya terus meningkat. Xiao Yan bahkan secara bertahap menjadi mahir dalam menyempurnakan pil obat tingkat tinggi 7 setelah banyak kegagalan. Dari kelihatannya, pil obat tingkat tinggi 7 mungkin muncul jika dia merasa sehat. Suara bel yang tergesa-gesa tiba-tiba terdengar dari luar ruang perbaikan pil setelah sebulan pelatihan pahit. Kondisi perbaikan pil Xiao Yan rusak oleh bel yang tiba-tiba ini. Setelah sedikit terkejut, ekspresinya mulai berubah sedikit. Dia tahu bahwa bel ini adalah panggilan darurat dari klan Ye. Sesuatu telah terjadi pada klan Ye. Xiao Yan dengan erat mengernyitkan alisnya. Dia dengan cepat bangkit dan membuka pintu ke ruang perbaikan pil. Sekarang dia sudah membuat janji kepada klan Ye. Xiao Yan tentu saja tidak bisa hanya berdiri diam di samping jika sesuatu terjadi pada mereka selama periode waktu ini. Selain itu, dia juga telah menghabiskan sebagian besar koleksi klan Ye dan merasa sedikit buruk. Dia tahu bahwa klan Ye telah menaruh semua harapan mereka padanya.